الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وصحبه وآله. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ونسألك أن تفقهنا في الدين وتفتح علينا فتوح العارفين وتعلمنا تأويل وتهدينا إلى الصواب السبيل. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. تعريف الأصول. قال المؤلف أصوله الأدلة الإجمالية وحال مستدلها والكيفية. Usul adalah isinya 3 hal. Al-adillatul ijmaliyah, dalil-dalil secara umum, dalil-dalil secara global. Wa halu mustadilliha, keadaan mujtahid yang menggunakannya. Wal kaifiyah, dan cara untuk menggunakan dalil itu. Qala syarih usuluhu ay al-fiqhi. Usul fikih adalah al-adillatul ijmaliyah ghairul muayyanah, dalil-dalil ijmal yang tidak tertentu. Kamutlaqil amri wan nahyi, seperti mutlaknya amr dan nahi. Wa fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatannya nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ijma' wal qiyas wal istishab al-mabhuth an awwaliha, yang dibahas dari yang pertama yaitu mutlaqil amri bi annahu lil wujubi haqiqatan, bahwa amar mutlak itu untuk wajib yang sebenarnya. Wasani, yang kedua, mutlaqin nahyi bi annahu lil hurmah haqiqatan, itu untuk haram sebenarnya. Jadi kalau dalam kajian usul, ketika di Al-Quran atau di hadis ada amr mutlak, mestinya dipahami sebagai hukum wajib terlebih dahulu. Begitu pula kalau ada nahi mutlak, maka mestinya dipahami sebagai haram. Wa anil baqi, adapun sisanya, fi'lin nabi ijma' qiyas istishab bi annaha hujjaj, semuanya adalah hujjah. Di dalam hukum ada hukum yang landasannya fi'lun nabi, ijma', qiyas, istishab, wa tarajih, dan pengunggulan. Kalau ada pertentangan antara fi'lun nabi, bagaimana yang diunggulkan yang mana? Kalau ada fi'lun nabi dan qaulun nabi bertentangan, bagaimana? Kalau ada qiyas, 2 hal yang memiliki keserupaan, diunggulkan yang mana? Wa ghairi dzalik, dan selainnya. Yang kedua,
Usul yang pertama adalah adillah ijmaliyah, yang kedua akan dibahas dalam usul hal mustadilliha, keadaan mustadil. Ulama yang menggunakan adillah ijmaliyah itu al-mujtahid, maksudnya mustadil adalah al-mujtahid, wa huwa mujtahid adalah alladhi yastafid, yang mengambil faedah minal adillati tafsiliyah, dari dalil-dalil tafsili, wal ijmaliyah, dan dalil-dalil ijmal. Bi khilafil muqallid, berbeda dengan muqallid. Jadi hanya dua orang, ya, mujtahid, muqallid. Mujtahid memahami hukum dari sumbernya langsung. Muqallid ikut mujtahid. Kita ikut mujtahid, kita muqallid. Fa innahu, maka sesungguhnya muqallid innama yastafid, hanya mengambil faedah minal mujtahid. Yang ketiga, pembahasan usul wal kaifiyah lil istidlal, cara penggunaan dalil. Jadi tiga hal, ya, adillah ijmaliyah, halul mustadil, dan kaifiyah. Wa dzukira fil haddi, dzukira naibul fa'ilnya huma. Dzukira, dzukiru, dzukirat, dzukirata, dzukirna, seterusnya. Dzukira huma kaifiyah dan hal mustadil. Kaifiyah dan hal mustadil dzukira disebutkan fil had dalam definisi litawaqquf, karena bergantungnya istifadatil ahkam, pemanfaatan hukum, allati hiyal fiqhu, yang ahkam itu adalah fikih, minal adillati, dari dalil-dalil, alaihima, atas kaifiyah dan hal mustadil. Dalil ini, adillah ijmaliyah, yang akan melahirkan fikih, tidak berguna kalau tidak ada mustahid dan tidak ada kaifiyah istidlal. Makanya mustahid dan kaifiyah istidlal ini disebutkan di dalam definisi, karena adillah ijmaliyah bergantung kepada mustahid dan kaifiyah istidlal dalam penggunaan untuk melahirkan hukum fikih. Wa ma taqarrara, apa yang telah ditentukan, min, dari anna, bahwasanya madlul al-usuli, pembahasan usul, salah satu asya, ada tiga hal, yaitu al-adillatul ijmaliyah, wa halul mustadil, wa kaifiyatul istidlal. Madlul, pembahasan usul ada tiga. Huwa ma'alaihil jumhur, adalah pendapat yang dipegangi oleh jumhur. Sebagian mentarif, mendefinisikan usul itu adalah adillah ijmaliyah, begitu saja. Tapi jumhur menyatakan adillah ijmaliyah tidak ada gunanya kalau kita tidak membahas siapa itu mustadil atau mujtahid dan bagaimana cara penggunaan dalil itu. Makanya usul fikih kemudian didefinisikan dengan tiga hal ini. Ta'riful fikhi, definisi fikih. Wal fikhu an tadri minal ahkami syar'iyyah bil ijtihad sami. Fikih adalah an tadri minal ahkam, ketika kamu tahu hukum syar'iyyah, yang syar'i, bil ijtihad, dengan ijtihad, as-sami, yang tinggi. Tahu hukum syar'i dengan ijtihad yang tinggi. Wal fiqhu lughatan al-fahmu, fikih secara bahasa faham, antadri adalah kamu tahu, ay ta'rif. Fikih adalah tahu. Rajulun faqih, orang yang banyak pengetahuannya. Faqihta, arafta, sama. Wastilahan antadriya minal ahkam, taunya kamu tahu dari hukum. Al-murad bil ahkam jamu hukmin, maksudnya hukum adalah jamak hukum.
Wa huwa hukum adalah nisbatu amrin ila akhar, menghubungkan sesuatu dengan yang lain. Hukum selalu berdiri dari dua hal, karena kalau cuma satu nggak ada hukumnya. Selalu menghubungkan satu hal dengan hal lainnya. Tongkat bukan hukum. Panjang bukan hukum. Tongkat itu panjang. Kamu telah menghukumi tongkat dengan panjangnya. Bil ijab dengan hal yang positif, yang baik, wasalbi atau negatif, yang tidak baik. Fulan pintar, fulan bukan hukum, pintar bukan hukum. Ketika dinisbah fulan kepada pintar, itu nisbatu amrin ila akhar bil ijab. Wasalbi, fulan bodoh. Nah, kamu telah menghukumi orang itu dengan kebodohan, salah negatif. Maksudnya fikih adalah mengetahui hukum. Puasa Asyura itu sunnah. Puasa bukan hukum, sunnah saja bukan hukum. Puasa Asyura itu sunnah. Mengetahui hukum syar'i ay al-mutawaqqif 'ala syara' bil ijtihad. Dengan ijtihad, ay maksudnya ma'rifatul ahkam syar'iyyah, mengetahui hukum syar'i allati tariquha al-ijtihad, yang tariqnya ahkam adalah ijtihad. Jadi ma'rifatul ahkam syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Jadi tariquha ini bisa kembali ke ahkam, bisa kembali ke ma'rifah, dan nanti akan menghasilkan pengertian yang berbeda. Di kitab ini mu'allif mengembalikan tariquha kepada ahkam, bukan kepada ma'rifah. Karena di sini contohnya kal ilmi bi anna niyyata fil wudu'i wajibah. Seperti tahu bahwa niat dalam wudu itu wajib. Ini Akhyar tak tanya, ya apa hukum niat dalam wudu? Wajib. Tahu dari mana? Tahu dari kitab Fathul Qorib. Itu disebut fakih atau tidak? Tetap disebut fakih, berarti Akhyar fakih. Kenapa? Karena dia tahu hukum wudu itu wajib, dan wudu itu wajib, tariquha adalah ijtihad. Hukum wudu itu wajib dihasilkan melalui ijtihad. Beda halnya kalau yang ditanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tahu wudu wajib itu dari mana? Imam Syafi'i nggak bilang anak tahu dari kita, tidak. Imam Syafi'i bilang karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang innamal a'malu binniyat. Jadi Imam Syafi'i itu yang ijtihad, yang tariquha ijtihad itu ma'rifahnya, bukan ahkamnya. Tariqu ma'rifatuha, tariqul ma'rifah adalah ijtihad. Kalau kita tariqul ahkam al-ijtihad. Jadi beda. Di sini karena contohnya bi ananiyah fil wudu'i wajiban, berarti ini tariq ahkam. Wa annal witra mandub, witir itu sunnah. Nah, ini semuanya dilahirkan melalui ijtihad. Karena dilahirkan melalui ijtihad, dan ijtihad itu menghasilkan dhon yang kuat, makanya disebut ijtihad itu menghasilkan dhon. Ada perbedaan pendapat di dalamnya. Ada yang menyebut niat wudu itu tidak wajib, ada yang menyebut witir itu wajib, karena hanya dihasilkan melalui ijtihad. Wahada demikian seterusnya as-sami al-ali yang tinggi. Fakharaja bil ahkam, maka keluar dengan lafaz ahkam. Musannif bilang fikih adalah antadri minal ahkam. Jadi keluar dari ahkam al-ilmu bil dzawat, tahu dzat wasifat wal af'al, bukan fikih namanya. Kamu tahu apa
Ada 5. Bukan fikih. Kamu tahu apa itu sholat? Sholat adalah rukun Islam. Yang kedua, hukumnya wajib dilakukan sehari 5 kali. Kalau cuma tahu zatnya, tahu sifatnya, tahu afalnya, kata di Zaidin, seperti zatnya Zaid. Kamu tahu Zaid? Tahu. Zaid itu pintar. Nah, itu namanya hukum. Menisbahkan Zaid kepada pintar. Wasawadihi hitam. Kamu tahu hitam? Tahu. Zaid itu hitam. Nah, itu hukum. Kalau cuma hitam bukan hukum. Wa qiyamihi berdiri. Tahu berdiri? Tahu. Apa? Seperti ini, berdiri. Kalau dibilang Zaid yang hitam itu berdiri, nah itu baru hukum. Wa kharaja bi syar'iyyah, keluar dari syar'iyyah, ghairuha kan nahwiyah wal aqliyah, fa'il idrafa, maf'ul bi itu nasab, mudhafil itu jar, itu hukum juga tapi bukan syar'i. Wa kharaja billati tariquha al-ijtihad, keluar dari ahkam yang tariknya ijtihad. Nah, tariquha kembali ke ahkam di sini ya. Ma tariquha al-hukmu, yang cara dihasilkan hukumnya adalah kepastian. Kawujubi shalawatil khams, seperti wajibnya sholat 5 waktu, bukan ijtihad ya. Kalau ijtihad itu penggalian hukum dari mujtahid yang sangat mungkin hasilnya beda-beda. Makanya seperti wudhu itu ijtihad. Yang Syafi'i mengatakan niat wudhu wajib, yang Abu Hanifah tidak. Kalau sholat 5 waktu bukan ijtihad, tidak ada yang berijtihad tentang hukum sholat 5 waktu, karena Al-Quran sudah memastikan itu wajib. Nabi sudah bilang itu wajib rukun Islam. Fala nusammi syai'an min dzalik, maka kita tidak menyebut sesuatu itu dari itu fikhan sebagai fikih. Atau hukum sholat 5 waktu wajib, bukan fakih, tidak fakih orang yang tahu itu. Atau hukum wudu, atau hukum niat dalam wudu, menurut Syafi'i wajib, menurut Hanafi tidak wajib. Nah, ini fakih. Tapi kalau sholat 5 waktu hukumnya wajib, enggak fakih. Itu bukan fikih, dan orang yang tahu itu tidak disebut fakih. Orang awam juga tahu ya. Hukum puasa Ramadan wajib, enggak fakih orang yang tahu itu. Itu tidak disebut fikih. Tapi sama tarik nomor 6 disebut apa itu? Fikhan akbar, fikih akbar, atau ilmu usulti. Jadi fikih adalah mengetahui hukum syar'i, yang hukum itu dihasilkan melalui ijtihad. Usul fikih adalah dalil-dalil umum tentang hukum yang dihasilkan melalui ijtihad. Hukum yang pertama adalah al-hukmu taklifi. Ada hukum taklifi. Al-hukmu taklifi, hukum taklifi. Lihat kitabnya, taklif nomor 7. Wal hukmu syar'i ats-tsani yusamma al-hukm al-wad'i. Hukum syar'i yang kedua namanya hukum wad'i. Wa huwa sab'ah, ada 7 hukum syar'i wad'i. Sihah, sah, fasad, tidak sah. Fasad ini punya nama lain, butlan, batil, batal. Syarat, sabab, manik, penghalang. Rukhsah, keringanan, kemudahan. Tumbal azimah, kemudian hukum asal. Artinya begini, hukum taklifi yang ada 5, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Dari namanya sudah hukum syar'i taklifi. Hukum taklifi. Maka hukum taklifi yang 5 ini hanya berlaku untuk orang mukallaf. Mukallaf yang orang balik yang berakal. Mukallaf adalah orang balik yang berakal. Yang wajib sholat, yang sunnah, melakukan apapun, yang mubah, yang makruh, yang haram, ini hanya untuk orang balik berakal. Kayaknya orang anak kecil gak wajib sholat,
Orang gila nggak wajib sholat. Puasa Asyura sunnah bagi yang balik dan berakal. Anak kecil nggak sunnah. Dan semua ini, paham ya? Ini hukum syar'i taklifi hanya berlaku untuk yang balik dan berakal, untuk orang mukallaf. Yang ini tidak. Hukum syar'i wad'i berlaku atas semuanya. Balik nggak balik, berakal nggak berakal, kena hukum ini. Contoh sah. Makanya ini yang kalau di fikih, nah ini kalau ngerti usul dan ngerti fikih enak. Usul ini membantu untuk ngerti fikih. Kalau di fikih, anak kecil itu tidak wajib sholat, tapi kalau sholat sah. Ya, tidak wajib sholat, tapi kalau sholat sah. Kenapa? Karena tidak wajib, dia tidak mukallaf. Sah karena sah ini hukum wad'i. Allah letakkan untuk semua makhluknya. Yang mukallaf, yang nggak mukallaf kena hukum sah. Berlaku untuk semuanya ini. Selama dia bisa memenuhi ketentuan-ketentuan ibadah, sah. Karena memang bukan khusus untuk orang mukallaf. Fasad juga. Orang dewasa balik akil, kalau dia berbicara dalam sholat, sholatnya batal. Anak kecil kalau sholatnya ngomong, batal juga. Ini berlaku untuk semuanya. Yang ini khusus untuk orang mukallaf. Sehat, fasad, sah, tidak sah, ini berlaku untuk semuanya. Paham ya? Anak kecil tidak wajib, tapi bisa sah. Anak kecil, orang dewasa, apa hukumnya banyak ngomong ketika sholat? Haram. Mau sholat kok banyak ngomong? Anak kecil kalau sholat ngomong nggak haram. Batal atau tidak batal? Itu tetap batal. Karena batal ini berlaku untuk semua orang, bukan cuma anak kecil. Kemudian syarat. Orang dewasa kalau mau sholat harus wudhu, harus ngadep kiblat, harus nutup aurat dan seterusnya. Kalau anak kecil sholat gimana? Ya sama, syaratnya harus dipenuhi. Bukan berlaku untuk orang dewasa saja kalau syarat itu, semuanya. Yang ini khusus mukallaf, yang ini semuanya. Sabar, ada orang dewasa. Ini ikhlas, HP anak dilempar, rusak. Kalau merusak maka dia harus ganti. Dia merusak ya, ganti sebab dia merusaknya. Ada anak kecil, HP itu diambil dilempar, rusak, ganti apa enggak? Sama ganti, enak aja enggak ganti. Tetap ganti. Ini berlaku untuk semua orang. Kalau ada perusakan, ada doman, ada sabat, ada musabbat. Jadi jangan dibilang kalau anak kecil terus dimaklumi, ya mohon dimaklumi anak kecil, nggak bisa gitu. Anak kecil merusak tetap ganti. Jangankan anak kecil, hewan merusak ganti pemiliknya, bukan hewannya yang ganti. Jadi bukan untuk orang mukallaf saja yang ini. Kemudian mani, ada penghalang. Orang dewasa kalau dia habis kentut, ini penghalang, nggak boleh sholat kalau habis kentut. Sama, anak kecil kalau habis kentut nggak boleh sholat. Berlaku untuk semuanya. Rukhsah, kemudahan. Orang dewasa musafir, sholat duhur boleh dikosor. Anak kecil boleh juga. Azimah hukum asal. Kalau mungkin sholat duhur harus 4 rakaat, anak kecil juga sholat duhur harus 4 rakaat. Jadi ini hukum yang berlaku untuk semuanya. Yang ini hanya untuk orang mukallaf. Paham ya? Jadi itu kalau kenapa ya anak kecil itu nggak wajib sholat, tapi kalau sholatnya sah, ya karena wajib hukum taklifi, sah hukum wad'i, berlaku untuk semuanya. Jadi tidak benar dan tidak harus dimaklumi kalau ada anak kecil nakal kemudian membuat kerusakan. Tidak, itu tidak harus dimaklumi. Harus dididik anak kecil agar tidak membuat kerusakan.
jual beli misalnya, syarat barang yang boleh diperjualbelikan yutahirin muntafa'in bihi kudir taslimuhu milkin lidil abdi nudir, itu berlaku untuk semuanya. Anak kecil kan ada kalanya diperbolehkan melakukan jual beli barang yang murah, tetap syarat itu berlaku karena itu hukum waqi. Syarat itu hukum waqi. Jadi bukan kalau anak kecil nggak berlaku syaratnya, tetap berlaku. Nah ini kemudian hukum ini aja. Mana di hukum itu ada hukum suci, najis, mana? Sebenarnya suci itu masuk ke ini syarat. Air mutlak adalah syarat untuk melakukan ibadah wajib sholat. Air mutlak. Kencing adalah mani dari melakukan sholat. Najis adalah mani dari melakukan sholat. Ini hukum ini aja. Selain 5 ini adalah anak dari hukum waqi. Najis, suci, apalagi hukum-hukum lainnya, semua adalah pengembangan dari hukum yang waqi. Qala an-nazim, hukum taklifi. Wal hukmu in uqiba tarikun wajib aw fa'ilun fa huwa haramun ijtanab. Wal hukmu hukum in uqiba tarikun, kalau uqiba dihukum, disiksa, tarikun yang meninggalkannya, disiksa yang meninggalkannya, wajib, itu wajib. Hukum jika disiksa yang meninggalkan itu wajib. Au fa'ilun, aunya huruf ataf, fa'ilun ataf maktuf alaihnya tarikun, atau uqiba tarikun, atau uqiba tarikun dihukum, yang ini fa'ilun, uqiba fa'ilun, atau dihukum, disiksa, uqiba disiksa ya, atau fa'ilun disiksa pelakunya, bahwa haram, maka itu adalah haram, ijtanab, harus dijauhi. Uqiba tarikun wajib, uqiba fa'ilun haram. Disiksa yang meninggalkan berarti wajib, disiksa yang melakukan berarti haram. Wal hukmu huwa, hukum taklifi adalah khitabullah al-muta'allaq bi fi'lil mukallaf. Al-muta'alliq, khitab dari Allah, khitab dari Allah. Di hukum itu semuanya khitab ya. Tahu khitab ya? Pakai dhamir mukhatab. Kebanyakan pakai amr. Kalau sholat, aqimus sholat. Aqimu kan ada khitab kan? Siapa mukhatabnya aqimu? Siapa? Huwa huma hum ya huma hunna. Aqimu siapa? Kalau sholat, aqimus sholat. Kalau zakat, wa atuz zakat. Kalau puasa Ramadan ada kutiba alaikumus syiyam, alaikum, alaikum khitab, kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian, ya ayyuhalladzina amanu, lagi ada khitab ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kan khitab. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian puasa, khitab. Di hukum itu semuanya khitab. Kalau yang larangan, wala taqul lahuma uff, wala taqul, siapa mukhatabnya? La taqul, siapa mukhatabnya? Wala taqul atta, wala taqul lahuma uff, wala tamshi fil ardi marha. Itu adalah khitab, semuanya khitab. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, jangan membunuh anak kalian karena takut miskin. Khitabullah al-muta'alliq bi fi'lil mukallaf, yang berkaitan dengan perbuatan
orang mukallaf min haitsu, dari segi innahu mukallaf, dia itu mukallaf, dari segi dia mukallaf. Kalau khitabullah al-muta'alliq bi fi'lil mukallaf, dari segi dia bukan mukallaf, maka itu bukan hukum. Misalnya di Al-Quran ada ayat yang menyebutkan khitabnya Allah kepada orang-orang yang di surga. Misalnya kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, makanlah dan minumlah sebab apa yang kalian lakukan di hari-hari yang telah lalu. Itu gak bermuatan hukum, gak ada udah di surga wajib makan, wajib minum, gak ada. Sudah tidak mukallaf kalau di surga. Makanya hukum itu khitabullah al-muta'alliq bi fi'lil mukallaf min haitsu innahu mukallaf, dari segi dia mukallaf. Kita di surga tetap balik, tetap adil, tapi sudah tidak mukallaf kalau di surga. Jadi ayat-ayat yang perintah Allah misalnya di surga itu tidak bermuatan hukum, tapi khitab dari Allah bil iqtidha wa takhyir, dengan permintaan, bil iqtidha, dengan permintaan, yaitu yang diminta itu adalah wajib dan sunnah, kita diminta untuk melakukan. Kemudian yang makruh dan haram, iqtidha, kita diminta untuk meninggalkan. Wa takhyir, ini yang mubah, pilihan, silahkan melakukan atau tidak. In uqiba tarikun, jika dihukum, disiksa, in uqiba, kalau disiksa yang meninggalkan, wa uthiba fa'ilu, diberi pahala yang melakukan, wajib, itu wajib. Ai yusamma wajiban wa fardhu, dinamakan wajib dan fardu indana menurut kita Syafi'iyah. Jadi menurut kita Syafi'iyah, wajib dan fardu itu sama artinya. Wajiban wa fardhu indana sama ya. Kalau mazhab Hanafi wajib dan fardu itu beda. Kalau di mazhab Hanafi wajib dan fardu punya arti beda. Kalau di kita sama. Wajib, fardu, rukun sama. Bedanya hanya di haji. Wajibnya haji dan rukunnya haji itu beda. Auqiba fa'ilun lahu, atau disiksa yang melakukan, wa usiba tarikuhu, dan diberi pahala meninggalkannya, imtisalan, karena imtisal. Ini penting sekali. Fahuwa haram, maka itu haram, yajib ayujtanab, wajib ditinggalkan, imtisalan, karena imtisal melaksanakan perintah Allah. Kalau di usul pasti begini ya, definisinya haram itu usiba tarikuhu imtisalan, mendapat pahala orang yang meninggalkan karena imtisal, melaksanakan perintah Allah. Contoh begini, ini yang sering ditanyakan begini, siapa yang tadi pagi habis minum khamr? Ada? Enggak ada. Tadi pagi ada yang zina? Enggak. Ada yang membunuh orang tadi pagi? Ada yang durhaka tadi pagi? Dapat pahala enggak karena tidak melakukan itu? Tidak. Tidak dapat pahala. Ini tadi enggak mencuri kan? Enggak mencuri, enggak membunuh, enggak semua dosa besar tidak kita lakukan. Dapat pahala karena itu? Sebenarnya tidak, karena tidak imtisalah. Intinya memang nggak ada niat untuk meninggalkan itu juga kan? Nah, kan nanti nggak sadar kalau nanti nggak melakukan semua itu. Ya dapat pahala itu begini. Sini, ada khamr nih, minum dong. Wah, anak nggak mau. Allah melarang minum khamr. Ini pergi. Ini dapat pahala. Paham ya? Nanti lewat, lihat lemari teman itu buka, ada uangnya, ada duit, sepi gak ada orang. Nanti tutup pintunya, pergi, gak diambil uangnya, itu dapat pahala. Imtisalah. Tapi kalau tidak begitu, enggak dapat pahala. Enak aja tiba-tiba dapat pahala karena tidak zina, karena tidak mencuri, karena tidak membunuh, karena tidak durhaka. Enggak dapat pahala kalau bukan karena imtisalah. Selalu begitu, kalau di usul pasti usiba tarikuhu imtisalah, mendapat pahala orang yang meninggalkannya imtisalah, karena melakukan perintah Allah. Kalau tidak, maka
maka tidak dapat pahala. Wandur kemudian ada idza usiba man qad fa'ala wallahu a'lam. Lanjutkan di pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an wa faqih lana wa qurratan lana fi dinina. Rabbi faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bi taqwa wa jammilna bil 'afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد.